Oke, kembali di Perempuan Bicara, masih bicara soal Coldplay nih ya. Saya mau tadi kasih kesempatan ke Pak Ahmad dulu. Tadi Mbak Devi memberikan satu pertanyaan ya, ini soal memblokir ya tadi ya. Apakah akan dilakukan? Lebih tegas lagi Pak, silakan. Memblokir akun-akun tadi ya. Ya, jadi antara Polri dan Kementerian Kominfo telah melakukan MOU ya. Oke. Melakukan MOU akan melakukan tindakan ya. Tindakan tersebut berupa pemblokiran itu terhadap sesuatu yang harus dilakukan tindakan cepat. Apakah itu penipuan online, judi online, pornografi, itu kalau menunggu proses dia akan berlama-lama dilihat orang. Sehingga kita ada kerjasama, ini kewenangan untuk men-take down ya, men-take down situs, website ataupun apapun ya yang menjadi katakanlah iklan, itu ada di kewenangannya dari Kementerian Kominfo atas persetujuan dari Polri. Nah tentu kesepakatan kita, contoh ada penipuan online, ada tawaran yang berpotensi merugikan masyarakat banyak, kita segera melakukan tindakan untuk men-take down. Oke. Seperti itu, Mbak. Cukup clear dan sangat penting ya Mbak Devi ya. Jadi mudah-mudahan sebelum ada korban udah bisa di take down ya Pak, mudah-mudahan. Segera Mbak Devi. Baik. Ya. Oke, saya mau kasih ke Cikal tadi ya. Ada pesan atau mungkin apa yang harus diingat oleh para penikmat musik Indonesia? Silakan, Cikal. Ada tips mungkin juga Sebenarnya apa, Pak? sebaiknya tipsnya ya sesimpel ya semuanya harus serba yang legal aja. Dengan kemajuan zaman ya kayaknya teknologi tuh luar biasa canggihnya ya. Kalau emang niatnya nggak baik mah nipu mah gimana cara juga pasti kejadian. Jadi kayaknya sesimpel insya Allah dengan bantuan Pak Ahmad dan kawan-kawan hukum harus lebih tegas lagi ya Pak, gitu dengan bantuan Bapak. Betul. Kami pun saya rasa promotor juga kita udah bikin jalurnya segimanapun, di-scan segala macam cara, vendor-vendor juga, tapi yang di luar-luarnya ini kan balik lagi tadi yang tersangka-tersangkanya kan juga dari orang luar kan Pak ya katanya ya, bukan dari sindikat atau jaringan kan ya mereka ya. Gitu. Jadi kayaknya memang dibalikin lagi ke penikmat musiknya. Dia memang harus lebih cepat mungkin atau mungkin gini kali Pak, mungkin bisa jadi suatu solusi atau buah pikir kali ya. Misalnya gini, artis yang dengan level semasif Coldplay atau semasif U2 atau apa yang kita tahu fansnya akan luar biasa banyak. Let's say nggak mungkin itu di GBK, berarti dipindahin tempatnya gitu Pak, misalnya yang lebih luas. Apakah itu memungkinkan keputusannya dari pihak kepolisian? Apakah itu dibalikin lagi ke promotor yang harus menentukan? Karena kalau kayak udah skala nasional kayak gini, kayaknya kalau dari aku pasti aku akan konsultasi ke pihak kepolisian. Ini kayaknya tempatnya nggak cukup sih kalau pengalaman kami ya dengan Iwan Fals. Kita pasti gitu, begitu lihat tempatnya di sini, oh oke, ini nggak cukup nih tempatnya buat kita harus ganti tempat. Kita balikin lagi ke panitia yang ngundang ke kita harus ganti tempat nih. Apakah bisa diaplikasikan juga menurutku? Kalau misalnya ada level yang sebesar Coldplay itu nggak bisa di GBK, harus di tempat lain. Jadi biar nggak apa namanya penikmat musiknya tuh kasihan banget kan. Mereka udah ngantri-ngantri sampai segala macam device. Kekik lagi, nggak bisa bayar. Itu apakah itu possible? Mungkin itu bisa dipikirin lagi. Gak tahu deh, Mbak Devi gimana secara statistiknya. Baik, terima kasih Cikal tips and trick-nya ya. Mungkin dari Mbak Devi terakhir saya kasih. Ya, tadi sebenarnya pertanyaannya Kak Cikal menarik, apakah benar-benar fans atau tidak. Memang sekarang yang menarik adalah di era sekarang itu yang disebut dengan ekonomi perhatian, attention economy. Ketika sesuatu betul-betul menjadi pusat perhatian, maka semua orang akan berusaha mengerubung ke situ. Kenapa? Karena sekarang mata uang yang paling luar biasa adalah perhatian.
tadi sudah disampaikan bahwa ketika di Indonesia jarang-jarang banget, jadi siapapun yang bisa dapat tiket itu Indonesia pasti akan mendapatkan perhatian gitu. Nah, jadi ini juga yang menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan bagi semua orang bahwa boleh berburu perhatian, tapi hati-hati bahwa kalau anak sekarang punya mantra kehidupan YOLO, you only live once, ingat kalau bisa sekarang hidup itu adalah bahwa hidup seakan-akan kamu akan mati esok. Jangan sampai ketika habis nonton terus meninggal, terus kemudian hutangnya orang tua atau siapa yang harus bayarin. Itu dia penting. Jadi ayo baik, tetap hati-hati. Terima kasih Mbak Devi, terima kasih juga Pak Ahmad, dan terima kasih juga Cikal sudah memberikan perspektif dan analisanya yang sangat penting dan bermanfaat. Terima kasih juga kepada Angelika dan Devina yang berbagi pengalaman, mudah-mudahan tidak ada lagi korban untuk ke depan, dan kita akan doakan cepat selesai ya masalahnya ya. Saya undur diri dari Perempuan Bicara, kita ketemu lagi minggu depan, sehat selalu, sampai jumpa.